Halo semuanya, pernah dengar soal fregat merah putih? Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah strategi luar biasa dari Indonesia dalam membangun armada angkatan laut modern dan super canggih. Mereka menggunakan desain revolusioner yang dikenal sebagai Arrowhead 140. Yuk, kita lihat gimana visi maritim raksasa ini benar-benar diwujudkan jadi kenyataan. Tapi sebelum masuk lebih dalam, coba deh pikirin, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah kapal perang itu pantas disebut jenius? Kalian mungkin mikir, kapal terbaik pasti yang dari hari pertama udah langsung dipenuhin sama persenjataan paling berat dan mematikan. Wajar sih mikir gitu, tapi ternyata filosofi angkatan laut modern sekarang malah nyaranin pendekatan yang beda 180 derajat. Daripada langsung memaksakan semua senjata terpasang di awal, atau cuma fokus buta pada kemampuan anti kapal selam, kejeniusan sejati dari kapal tempur modern itu justru ada di modularitasnya. Strategi ini tuh tentang menyisakan ruang internal yang lega, cadangan daya listrik yang besar, dan sistem pendingin ekstra. Semuanya disiapin buat satu tujuan, ngasih ruang buat upgrade di masa depan tanpa harus ngebongkar kapal secara total. Pinter kan? Di obrolan kita kali ini, kita bakal telusuri alasan di balik pergeseran strategi ini lewat 6 poin cepat. Bukan fregat biasa, filosofi Arrowhead 140, transfer teknologi, spesifikasi merah putih, arsenal persenjataan, dan perannya sebagai tulang punggung angkatan laut kita. Oke, kita masuk bagian pertama. Bukan fregat biasa. Usut punya usut, desain kapal ini aslinya lahir dari kebutuhan mendesak Angkatan Laut Kerajaan Inggris loh. Waktu itu mereka butuh armada baru yang modern, terjangkau harganya, dan pastinya bisa diproduksi massal buat kebutuhan patroli global mereka. Dan bagian ini super menarik, perusahaan pertahanan Inggris Babcock ngambil desain dasar lambung kapal kelas Iver Heidfeld punya Denmark yang emang udah terbukti tangguh. Dari situ, mereka merombak strukturnya buat nyiptain platform yang luar biasa adaptif. Saking kerennya, Arrowhead 140 ini diadopsi sama Inggris jadi Type 31, lalu oleh Polandia lewat program Yechnik mereka, dan pastinya Indonesia. Lanjut ke bagian kedua, filosofi Arrowhead 140. Bayangin, ini frigat raksasa dengan bobot nyaris 6.000 ton, tapi dia sangat memprioritaskan ruang kosong di dalamnya. Filosofinya jelas, biar kapal ini nggak gampang usang kalau nanti ada teknologi atau senjata baru yang perlu dipasang. Jadi benar-benar anti ketinggalan zaman. Desain ini emang difokusin buat tugas patroli keamanan maritim dan operasi jangka panjang, bukan cuma buat nempel jadi pengawal kapal induk. Makanya dia dilengkapi sistem peluncur vertikal yang bisa disesuaikan, plus dek penerbangan dan hanggar yang luas. Nggak cuma buat helikopter kelas menengah, tapi udah siap banget buat nerbangin wahana udara nirawak alias drone masa depan. Masuk ke bagian ketiga, transfer teknologi dan produksi. Nah, ini nih yang paling esensial. Indonesia di sini nggak cuma sekedar beli putus kapal dari luar negeri ya, tapi kita lagi benar-benar merombak dan meningkatkan kemampuan industri maritim nasional kita secara mandiri. Lewat program kemitraan maritim yang nilainya benar-benar fantastis, nyentuh sekitar 4 miliar pound sterling, Inggris dan Indonesia kerjasama erat banget. Lewat kerjasama ini, kapal-kapal tempur canggih tersebut bakal dibangun langsung secara lokal di galangan kapal PT PAL. Benar-benar sebuah lompatan raksasa buat kebanggaan industri pertahanan kita. Komitmen jangka panjang ini geraknya juga cepat. Dimulai dari mengamankan 2 lisensi desain di tahun 2021, sekarang kerjasamanya udah meluas jadi total 4 lisensi kapal. Dan puncaknya, kapal pertama yang dinamain KRI Balaputra Dewa 322 ditargetkan bakal meluncur akhir 2025, tepatnya di bulan Desember. Ini bukti kalau kapasitas industri kita lagi melesat drastis. Sekarang kita bahas bagian keempat, spesifikasi merah putih. Walaupun kerangka dasar rancangannya dari Inggris, TNI Angkatan Laut butuh kustomisasi gede-gedean nih buat mastiin kapalnya bener-bener pas sama kebutuhan pertahanan pesisir dan laut dalam Indonesia yang sangat unik. Gila nggak tuh? Sekitar 60% dari rancangan aslinya ternyata dimodifikasi. Modifikasi masif inilah yang melahirkan entitas baru yang kita kenal sebagai fregat merah putih. Mereka nggak cuma merombak strukturnya, tapi juga mengintegrasikan berbagai sistem mutakhir dari mancanegara. Yang paling menonjol adalah teknologi sistem tempur canggih dari Turki. Secara fisik, platform hasil modifikasi ini benar-benar tangguh. Panjangnya sekitar 140 meter dengan bobot penuh nyaris 6.600 ton. Kapal ini dirancang buat punya daya tahan ekstrim, di mana 177 kru bisa beroperasi terus-menerus selama 21 hari di laut tanpa harus merapat, serta bisa nempuh jarak lebih dari 7.500 mil laut dengan kecepatan maksimal menyentuh 28 knot. Mantap kan? Tentu aja, kapal perang segede ini nggak lengkap tanpa persenjataan tempurnya. Di bagian kelima ini, kita bakal lihat gimana platform ini diisi oleh sistem persenjataan kelas dunia yang formidabel.
Rangkaian senjata serangannya bener-bener padat dan mematikan. Fregat ini dipersenjatai dua meriam utama Leonardo Super Rapid 76 mm. Terus, ada sistem peluncur vertikal Roketsan Midlash dengan kapasitas raksasa 64 sel. Buat pertahanan jarak dekat, dia dikawal sistem Rheinmetall Millennium 35 mm, ditambah 4 stasiun senjata remote kaliber 12,7 mm, plus 2 peluncur torpedo 3 laras buat menetralisir ancaman dari bawah laut. Buat urusan sensor dan pertahanan, kapal ini juga super pintar. Otaknya pakai sistem manajemen tempur Advent buatan Havelsan Turki. Sistem cerdas ini yang ngatur dan menyatukan data dari radar S-band dan X-band aktif, sonar lambung Versa 100, sampai sistem peluncur umpan sangkar CAN buat ngecoh misil, dan sistem peperangan elektronik keren dari ETK Group. Nah, kita sampai di bagian akhir, tulang punggung Angkatan Laut Indonesia. Pertanyaan terpentingnya adalah, kenapa semua kombinasi teknologi spesifik ini krusial banget buat masa depan strategis negara kita? Jawabannya ada pada kawasan Indo-Pasifik yang belakangan ini makin panas dan kompetitif. Di tengah situasi ini, Indonesia butuh banget kapal pengawal modern yang tangguh untuk bertindak sebagai tulang punggung. Tugas utamanya, mengamankan jalur laut strategis kita dan menjaga kekayaan di zona ekonomi eksklusif dari tangan-tangan asing. Tapi, ada satu realita yang harus kita ingat. Seperti semua platform fleksibel, hasil akhirnya sangat bergantung pada konsistensi investasi. Maksudnya, Arrowhead 140 emang ngasih kanvas dan potensi ruangnya, tapi kekuatan tempur aslinya itu bakal sangat bergantung pada konsistensi kita dalam mendanai, merawat, dan memperbarui sistem yang ada di dalamnya. Anggaran yang stabil itu kunci utamanya. Pada akhirnya, fregat Merah Putih ini nawarin titik keseimbangan yang benar-benar pas antara kemampuan tempur tinggi, biaya yang masih terkendali, dan kemudahan produksi lokal. Ini adalah sebuah cetak biru ideal buat memperkuat armada Angkatan Laut melalui transfer teknologi yang nyata dan bukan sekedar omong kosong. Seiring PT PAL yang terus ngebut meningkatkan kapasitas dan membangun kapal-kapal raksasa ini, ada satu pertanyaan menarik yang patut kita renungkan. Kira-kira, gimana ya transfer teknologi yang semasif dan belum pernah terjadi sebelumnya ini bakal mengubah wajah kekuatan maritim Indonesia secara permanen di mata dunia? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah nemenin ngobrol hari ini. Semoga wawasan kalian makin bertambah ya. Sampai jumpa!